Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Jamaah kaum muslimin, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan santri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di dalam satu majelis. Pak, insya Allah majelis yang kita berada di dalamnya ini adalah bagian daripada riyadun min riyadil jannah, yaitu di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di mana ketika kita hadir di dalamnya akan kita dapatkan ketenangan. Di saat kita mengkaji ayat-ayat Allah, kemudian membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita berharap mendapatkan ketenangan di dalamnya, kemudian turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang bertambah keimanannya, yang terus bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang kitab Tazkiyatun Nafs, yaitu kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan Tazkiyatun Nafs dan pembentukan karakter sebagai seorang mukmin. Tentunya kita memiliki identitas. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memiliki identitas yang jelas, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, memiliki keyakinan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupannya dia menjadi orang yang percaya diri. Kalau kita lihat hari ini, banyak orang yang beriman itu yang ketika tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya, maka semakin hari semakin lemah karena ada keraguan-raguan di dalam dirinya. Oleh karena itu, identitas orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu
wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Maka orang adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian tidak ragu-ragu terhadap keimanannya. Nah, ini salah satu identitas. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat khusus keimanan orang-orang mukmin, keyakinan orang-orang mukmin kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ragu lagi? Karena hari ini kita mendapatkan kondisi umat, mereka banyak yang ragu-ragu terhadap agamanya. Mereka yang ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Dengan derasnya informasi dan media yang hari ini begitu masif, banyak konten-konten, ya, atau video-video yang kita tonton atau ditonton oleh kebanyakan umat ini, yang isinya adalah membuat ragu-ragu umat Islam terhadap agamanya. Apalagi terkait dengan hari ini yang banyak sekali orang itu terbawa mengikuti apa yang menjadi kemauan orang-orang yang benci terhadap Islam, sehingga ada, ya, istilah radikalisme. Ini kenapa tidak bosan-bosannya kita sampaikan? Karena ketika kita lemah, kita pun akan takut menjalankan syariat Allah. Untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan benar, kita, ya, hari ini perlu perjuangan. Karena di mana-mana digaungkan, ya. Ketika kita menjalankan syariat Allah, ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita menjalankan Islam, ada sematan-sematan, ya, labelisasi, atau kita disebut, ya, sebagai orang-orang yang radikal. Bahkan naudzubillah min dzalik, ketika mereka tidak puas dengan mengatakan umat Islam ini radikal, mereka pun memakai apa? Dengan label terorisme. Ini semakin hari semakin masif, sehingga banyak dari umat ini yang lemah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah berfirman bahwa apakah kalian mengira kalian itu masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang dialami orang-orang terdahulu. Walamma yatikum matalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Ya, ujiannya sangat berat sekali. Ada yang digergaji kepalanya, ya. Kemudian ada yang diberi penyakit, ya. Ada yang dibunuh. Dan rata-rata
Nabi dan Rasul terdahulu ketika mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka dikejar, dikira seperti mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang akan kita bacakan adalah tentang bab ikhlas. Ini hadis yang banyak disebutkan di dalam kitab para ulama, juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, juga di dalam kitab-kitab para ulama mengawali dengan hadis ini, yaitu bab ikhlas, ikhlasun niyah. Ikhlasun niyah ini berlaku kepada siapa saja, kepada para mujahid, kepada para guru, kepada para santri, kepada orang yang bekerja di mana saja, tidak terkecuali. Harus memahami betul-betul bab ikhlas ini. Dan insya Allah para santri sudah menghafal hadis ini. Begitu juga kita harus bisa menghayati, memahami hadis tentang ikhlas. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan itu harus didasari dengan niat. Jadi kalau niat ini benar, maka akan mendapatkan pahala. Dan mempengaruhi niat ini, sangat mempengaruhi amal. Panjenengan kita hari ini hadir di majelis ini, pahalanya tergantung dari niat kita. Kalau niat kita hadir di sini itu hanya untuk mengharapkan kopi, ya niatnya dapat kopi. Kalau di majelis ilmu ini niatnya kita itu nanti ketemu rekan bisnis, bisa membangun jaringan bisnis lebih luas lagi, mendapatkan hasil yang lebih besar, ya dapatnya itu. Kalau niatnya di majelis ilmu cari istri, ya dapat istri. Kalau niatnya ingin cari suami di majelis ilmu, ya dapat suami. Jadi semua tergantung niat kita. Begitu seorang guru, dia niatnya untuk memberikan pemahaman kepada para santri, murid, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, agar mereka menjadi pejuang, menjadi generasi Rabbani, Ahlul Quran. Fa insya Allah sesuai dengan niatnya, mendapatkan kemuliaan dari niatnya. Tapi kalau dia mengajar, datang di sekolah atau di pesantren hanya untuk menjalankan formalitas, kalau nggak datang nggak digaji, kalau nggak datang nanti bayarannya berkurang, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Kalau hanya niatnya itu, ya, karena saya terpaksa diminta pengurus untuk mengajar santri-santri ini, maka dia pun akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Begitu juga di dalam rumah tangga, ya. Kalau kita membangun rumah tangga itu kita niatnya sudah salah, ya, yaitu niatnya untuk mendapatkan dunia, ya, menikahi istrinya, menikahi seorang wanita, ya, untuk mendapatkan hartanya, atau hanya karena kecantikannya saja, itu yang ia dapatkan. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala bahwa berkeluarga itu adalah dengan landasan menjalankan sunnah dan itu ibadah. Kalau niatnya benar, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, apabila niatnya untuk ibadah, memegang tangan suami atau istri saja, memegang tangan, mendapatkan pahala yang besar, ya. Apalagi selanjutnya dan selanjutnya. Karena apa? Niatnya ibadah. Jadi setiap apa yang dia lakukan nilainya adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita betul-betul menata niat kita dalam segala amal, dalam segala perbuatan kita, karena cerminan dari perbuatan itu adalah, ya, nampak, dan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu Rasulullah menggambarkan bagaimana, ya, niat yang benar itu dan bagaimana niat yang salah. Ya, oleh karena itu Rasulullah melanjutkan di dalam hadisnya, wa inna malikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu, ya, setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Nah, ini untuk menata niat hari ini itu berat, Pak, ya. Karena kalau sudah niatnya salah, itu berat juga untuk melangkah. Kenapa? Ya, apalagi malam ini jadwal taklim, kondisi hujan, udara dingin, banyak pekerjaan, banyak masalah, ya. Kalau niatnya salah, kalau tidak memiliki niat yang kuat karena Allah, karena saya harus berada di taman surga Allah hari ini, malam ini, supaya saya tenang, masalah saya terselesaikan, karena saya punya Allah. Kalau tidak punya niat seperti itu, berat, Pak, ya. Nah, jadi niat itu mempengaruhi. Oleh karena itu, orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau kita itu hijrahnya, berangkatnya, niat itu untuk mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya, kita akan dapat. Hijrah itu berat apa ringan, Pak? Hijrah itu berat apa ringan? Berat. Oleh karena itu, hijrah itu butuh teman atau sendirian? Butuh teman. Hijrah itu sangat berat. Oleh karena itu kita butuh teman untuk berhijrah. Untuk menjadi orang baik, kita tidak bisa sendirian. Ya, mentang-mentang dia punya kuota banyak, akhirnya dia belajar untuk menjadi orang baik lewat YouTube. Ya, antum pernah mondok? Nggak pernah.
Antum pernah sekolah di mana? Ya, nggak pernah. Tapi antum pinter ini ya. Persoalan-persoalan agama, iya. Saya belajarnya di YouTube. Akhirnya karena belajar di YouTube, tidak bertemu dengan seorang guru sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertemu dengan Rasulullah, akhirnya tidak punya adab. Ya. Saking pinternya, semua orang salah. Semua orang dikomentari salah. Ada orang yang mau hijrah, mau menjadi baik, akhirnya tidak baik. Kenapa? Karena dia melihat akhlaknya, melihat adabnya orang yang berilmu tidak didapatkan di dalam lisannya, ya. Ketika ngomongnya selalu pedes. Ketika berakhlak, tingkah lakunya selalu menyinggung temannya. Jadi hijrah itu butuh teman, Pak. Ya, butuh teman, Bu. Hijrah itu kalau kita mau merubah, maka hari ini kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu juga di dalam hadis ini, itu diceritakan tentang muhajir Ummu Qais. Ya. Ada muhajir, orang yang berhijrah itu karena ingin bertemu dengan Ummu Qais. Ummu Qais ini seorang wanita yang cantik. Dan Ummu Qais ini adalah sahabiah yang ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ada laki-laki, ya, karena tidak disebutkan namanya, untuk menjaga karena perbuatan atau apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah perbuatan yang kurang bagus, ya, yang tidak baik, sehingga untuk menjaga tidak disebutkan namanya. Dia ingin menikahi Ummu Qais. Ya. Cintanya itu cinta mati. Kalau tidak ketemu dengan Ummu Qais, hidupnya gelisah. Ya. Orang itu kalau sudah cinta mati, Pak, lihat sandalnya saja sudah senang. Lihat sandalnya, ya. Apalagi lihat dari jauh pakai kerudung, ya. Lihat orangnya, tambah senang, bahagia. Sandalnya senang, ya. Nggak usah sandal, nggak usah orangnya, kedengar suaranya saja, batuknya, wah ini, ya. Kenal lagu suaranya, berarti ada di sekitar saya. Itu bahagia, Pak. Orang itu kalau sudah cinta mati, apapun, ya, diberikan. Hatta apa? Nyawaku untukmu. Itu cinta kepada manusia. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah? Masya Allah, ya. Nah, ini kita kembali kepada muhajir Ummu Qais. Jadi ada laki-laki yang senang dengan Ummu Qais ini karena kecantikannya, karena kebaikannya. Dia tidak mau nikah kecuali dengan Ummu Qais. Sedangkan Ummu Qais begini, ya kamu boleh nikah sama saya, tetapi kamu harus ikut hijrah ke Madinah. Ya, Ummu Qais duluan berangkat. Nah, pada saat dia berangkat bersama sahabat itu di tengah-tengah perjalanan istirahat, ketika istirahat ditanya, "Loh, kamu kok ikut?" Ya, padahal diprediksi bahwa dia tidak ikut berhijrah, tapi ternyata ikut. Ya. Kemudian dia langsung mengatakan, "Saya ingin ketemu Ummu Qais." Perjalanan berlanjut, istirahat lagi, ditanya lagi, "Kamu ini capek-capek, ngapain?" "Iya, ya.
saya berhijrah ini ikut hijrah hanya ingin ketemu Ummu Qais. Nah, begitu sampai di Madinah diceritakan kepada Rasulullah, sehingga hadis ini pun ya disebutkan berikutnya adalah wa man kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha, ya, yang dia itu menginginkan dunia, ya, yes, keinginan dia untuk mendapatkan sesuatu, ya, dia berhijrah, ya, meninggalkan, ya, sesuatu, meninggalkan yang dicintainya untuk berpindah, ya, yang mestinya harus dia niatkan karena Allah, karena Rasulullah, karena agama ini, tetapi niatnya bukan karena Allah, Rasulnya, dan untuk Islam, tapi untuk dunia. Au imra'atin yang kikuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajaru ilahi, maka hijrahnya itu, ya, sesuai dengan, ya, apa yang dia niatkan, dia mendapatkan. Oleh karena itu, niat yang harus, ya, kita benahi ini adalah niat betul-betul ikhlas karena Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita niatkan, ya, amal ini karena Allah Subhanahu wa taala, amal apapun, ya, baik kita taklim, berada, ya, bekerja untuk keluarga, kemudian sekolah, mengajar, bekerja di mana saja, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan mendapatkan pahala, karena itu bernilai apa? Ibadah. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Jadi semua yang mencakup apa yang segala yang kita lakukan yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal a'mali wal aqwal, dari perbuatan dan perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu dinilai ibadah. Jadi apa yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur, ya, sampai tidur lagi, ketika apa yang kita lakukan adalah mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah. Hatta, ya, ngantuknya kita ini di majelis ilmu, ngantuknya kita di majelis ilmu ini, itu nilainya ibadah. Masya Allah. Begitu juga ketika Allah mendatangkan rasa kantuk ketika di medan jihad, ya. Di perang Badar itu Allah mendatangkan rasa kantuk kepada para sahabat. Idza yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbitu 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rasa kantuk kepada para sahabat. Pertama kali melakukan pertempuran, menghadapi pasukan besar, persenjataan lengkap, sementara umat Islam jumlahnya hanya 313, persenjataan, ya, kurang maksimal, persiapan pun mendadak, tetapi, ya, dua kelompok ini harus bertemu, bainal haq wal batil, antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Tempuran. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk, kemudian mereka tertidur. Sehingga apa? Tenaganya kembali.
tenaganya yang tadinya terforsir, lelah letih dengan tertidurnya para sahabat, mereka kembali. Tidak hanya diberi kantuk, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaihim minas sama'i ma'an. Tidak hanya rasa kantuk, tapi didatangkan hujan. Sami nggih? Nggih. Sudah taklimnya malam, hujan lagi. Tapi kalau para sahabat itu Allah hadirkan, Allah turunkan hujan untuk apa? Agar tanah ini menjadi padat. Sehingga ketika kuda itu berlari, lari dengan kecepatan tinggi. Ya, subhanallah, didatangkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenaganya pulih kembali ketika bangun. Kemudian hujan itu, setelah hujan itu namanya padang pasir, ketika kena air dia menjadi padat sehingga kuda-kuda umat Islam, kuda-kuda para sahabat ketika mereka bertempur lari dengan kencang. Masya Allah, ya, tenaganya kembali prima. Tidak pakai imaviton, Mbak. Ya, sudah tertidur sebentar, Masya Allah. Jadi ibadah. Kita ngantuk pun hari ini kalau kita niatkan kita berada di taman surga, taklim kanan saking tidak kuatnya, goyang-goyang begini. Ya, ngantuknya itu nikmat, Pak. Nikmat. Kenapa? Coba kalau kita bandingkan dengan para artis yang kaya raya, konglomerat, mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa tertidur. Kenapa? Karena gelisah. Ngantuk saja tidak bisa. Kopi, ya, obat, ya tidur dimakan, ya, sekali gini makan, ya nggak tidur, ya nggak ngantuk. Bahkan ada yang 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, nggak bisa merem. Masya Allah, ya. Kita ini ngantuknya gampang, cukup di majelis taklim. Subhanallah, nikmat luar biasa. Masya Allah, sudah ngantuk, anginnya semilir, turun hujan, udaranya adem. Masya Allah, sempurna. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillahilladzi, ya, tatimmus sholihat. Kita ini diberi kenikmatan oleh Allah, ya. Karena niat kita ini ikhlas. Jadi ini juga diberikan kepada tentara-tentara Allah yang di medan-medan jihad itu. Bahkan Rasulullah bersabda, ribatul yaumi khairun minad dunya wa ma fiha. Ribat, ya, sehari di jalan Allah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, ribat itu tidak boleh ngantuk. Ya, mata terjaga. Sama Pak, kita tolabul ilmi juga matanya harus terjaga, ya. Supaya apa? Kita mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan para ulama juga mengkategorikan tolabul ilmi itu juga bagian dari jihad. Tidak ada jihad kecuali dengan iqdad, mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri, keimanan kita, keilmuan kita, ya. Secara pemahaman, keilmuan sudah baik. Maka ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan fisik kita tidak sembarangan. Ya, kita tidak, ya. Misalnya di dalam perang itu ada adab dan akhlak yang harus kita jaga. Rasulullah melarang untuk menebang pohon sembarangan, ya, kalau tidak ada keperluan, ya. Kemudian tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah orang kafir, tidak boleh. Nah, kalau sudah ada ilmunya, pasti kita tidak sembarangan. Tapi kalau nggak ada ilmunya, yang penting perang, yang penting bunuh, yang penting hancurkan, yang penting, ya. Akhirnya mereka punya strategi yang baik, kita hanya
Apa? Emosi. Tidak punya strategi, ilmunya kurang, ya, imannya lemah. Begitu teman-temannya di penjara, begitu teman-temannya kena musuh, mati, dia pun menyerah. Ya, menyerah dan menjadi musuh. Nah, ini yang paling berbahaya, ya. Akhirnya, ya, yang tadinya harusnya dijaga supaya musuh itu tidak mengetahui strategi-strategi daripada pasukannya, diomongkan semua. Ya, diambil satu-satu kok. Nah, begitulah kalau kita berbicara pertempuran, ya, kembali kepada perang Badar tadi, ya, nikmatnya masya Allah, ngantuk dan lain sebagainya. Begitu juga hari ini kita juga di medan jihad, ya, yaitu jihad apa? Tolabul ilmi. Maka kita juga harus sungguh-sungguh dan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya benar, dapat pahala. Dapat pahala. Mendapatkan sakinah, fa'anzala alaihimus sakinah. Barang siapa yang membacakan Al-Quran, belajar Al-Quran di dalam satu masjid, di antara masjid-masjid Allah, dia akan, ya, diturunkan di dalamnya as-sakinah, ketenangan. Wa anzala alaihimur rahmah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Rahmat itu kasih sayang Allah. Yang tadinya tidak bisa ngelunasi hutang, pulang dari masjid, ya, pulang ada petunjuk dari Allah, ya, tahu-tahu ada yang datang, ya, dulu saya pernah pinjam sama antum 10 juta, sekarang saya kembalikan. Loh, kapan? Ya, dulu waktu itu dia sudah lupa, ya. Terus ada yang datang, ya, pokoknya ini saya bayar 10 juta, masya Allah, ya. Pulang dari taklim sudah tenang hatinya, ayem, adem, tentrem, dapat uang, bisa untuk melunasi hutang, bisa membayar cicilan, ya, bisa nanti buat beli, ya, banyak yang harus dibeli. Alhamdulillah. Nah, itulah, ya, kalau sudah rahmat Allah turun kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini intinya adalah pentingnya ikhlas di dalam segala perbuatan, ya. Kemudian yang paling diperhatikan adalah niat itu menjadi pembeda antara ibadah, ya, muamalat, antara ibadah sunnah dan ibadah wajib. Jadi bedanya pada niat. Kita sholat, ya, sholat duhur misalnya, ya. Terus niat kita itu mau sholat asar, berarti tidak sah sholatnya, karena waktu duhur kok diniatkan asar. Begitu juga niat sholatnya sholat waktu masuk sholat asar, niatnya sholat isya misalnya. Wis tak niati sholat isya, kesuwen kok nih aku, ya, saya takut ketiduran nanti. Wis sholat isya 4 rakaat podo tak niat, sholat asar tak niatkan sholat isya, ya, waktunya asar jam 3 sore, ya, niatnya dalam hati sholat isya. Allah, sah napa mboten? Mboten. Jadi niat itu menentukan, Pak, sahnya sebuah ibadah, ya. Kemudian semua perbuatan baik jika diiringi dengan niat mencari ridho Allah, maka perbuatan tersebut bernilai pahala. Niat sekecil apapun panjenengan, bahkan niat baik, ya, yang tidak terlaksana itu sudah mendapat pahala. Apalagi terlaksana. Bahkan masya Allah, niat jahat, niat panjenengan yang sudah ada di dalam hati, niat buruk, tapi tidak terlaksana, dapat 1 pahala, ya. Nah, ini saya bacakan hadisnya. An Abil Abbas
Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat kebaikan dan keburukan. Jadi amal baik kita dicatat oleh Allah. Amal keburukan kita juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana dzalika. Ya, kemudian menjadi dijelaskan faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Ya. Barang siapa yang meniatkan sesuatu kebaikan, ya, namun dia tidak berhasil mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Masya Allah, ya. Indahnya Islam, Pak. Ya. Indahnya Islam, Ibu. Ketika kita punya niat, misalnya kita pengen mau ya besok lusa kita beli kambing ya untuk tasyakuran. Ya. Begitu dia niatkan untuk memberikan makanan ke tetangga-tetangganya, ternyata hari itu tidak bisa terlaksana karena satu hal ya, dan tidak bisa dilaksanakan. Ya, mungkin uangnya tidak cukup karena ada ya yang lain, dan maka niatnya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Atau mungkin ya saya insya Allah Kamis datang untuk berangkat taklim. Ternyata hujan, ternyata banyak keperluan dan lain sebagainya. Itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Ya. Jangan terus besok wis tak niatno ae wis. Sing penting oleh pahala. Nah, itu sudah niatnya salah. Karena apa? Wis pokoknya niat, wis engko pokoknya niat, sing penting kan niat, gak usah berangkat. Nah, itu sudah ya, pertama niat baik, yang kedua ada niat buruknya. Jadi niat baik kalau tidak terlaksana itu dapat satu pahala. Hasanatan kamilah ya, ditulis dengan kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Masya Allah, kalau niatnya kita itu terlaksana ya, kita mau taklim terlaksana, kita mau memberikan makanan kepada tetangga, kita mau membantu orang, terlaksana semua. Ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala asyra hasanat, 10 kebaikan. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila 700 dhifin. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Ila ad'afin katsirah, bahkan dilipat gandakan tidak terhingga. Masya Allah ya. Jadi kalau niat kita itu terlaksana, ditulis oleh Allah kebaikan, 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan tidak terhingga. Karena niat kita ini ya betul-betul ikhlas karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah, maka Allah menggantikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka kita harus yakin, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatin kamilah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Barang siapa yang dia itu ada di dalam hatinya itu niat untuk melakukan kejahatan, ya, keburukan. Ya, apalagi kita pegang HP ini, Pak. Di sini itu ada dua, antara kebaikan dan keburukan. Ya, wis niat pokoknya nanti malam saya niat ya mau melakukan kejahatan, maksiat ya dan lain sebagainya. Dan tidak terlaksana.
Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, ditulis oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Tidak melakukan kejahatan padahal dia sudah niat batal, ditulis kebaikan. Masya Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila niat jahat itu terlaksana, maka ditulis oleh Allah satu kejahatan. Tidak dilipat gandakan ya, satu kejahatan. Masya Allah. Inilah ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Ya, artinya kerapian, kebersihan, karena dalam Islam itu mengajarkan apa? Kesucian. Insya Allah ya. Jadi kalau kita bandingkan dulu orang-orang Eropa itu, ya, Masya Allah. Kalau kita ikuti sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Budi Azhari itu, orang-orang Eropa itu baru-baru ini saja tahu tentang mandi. Ya, dulu itu ya sebelum penaklukan Andalusia itu negeri yang sangat kotor, bau. Ya. Nggak tahu istinja, nggak paham tentang kebersihan. Ya. Apalagi, ya. Kalau kita lihat di dalam Islam, yang pertama kali diajarkan adalah toharo, jenis air dan lain sebagainya. Masya Allah, begitu kebersihan di dalam Islam itu dijaga, maka Allah senang terhadap orang-orang yang mencintai keindahan. Jadi sampean sing yang rajin mandi, baunya wangi, ganteng, itu Masya Allah. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kita melihat yang rajin mandi, tampilannya ganteng, wangi, bersih, itu saja Pak, kita ini suka gitu loh ya. Tapi coba kalau misalnya kita itu ketemu ikhwan ya, sudah ikhwan, taklimnya rajin, rambutnya nggak pernah dipotong, terus nggak tahu keramas, 3 hari 3 malam nggak mandi-mandi, alasannya dingin, ya. Celono yo iku wae sing digawe, celono, ya, nggak tahu celana warna apa itu, ya dipakai kelosotan ya, 3 dino, mungkin 3 hari ini angka keramat ya, jadi nggak mandi, ya nggak dicuci, bau keteknya itu sampai berapa meter ya. Kadang-kadang ya taklim sama orang-orang seperti ini ya ngempet Pak. Ya. Tapi ya kok ikhwan ya. Apalagi akhwat ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, karena ini memang sifat manusia itu malas ya. Sifat manusia itu malas. Sukanya itu apalagi sekarang ini kaum rebahan ya. Musim di mana-mana rebahan semua. Males mandi, males makan, males sholat ya, semuanya serba instan ya. Nah ini jadi akhirnya jadi kaum rebahan ya, males segalanya. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya obesitas, akhirnya apa? Bau badan menyengat. Dan ketika rebahan banyak maksiat. Ya ini Masya Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka kepada hambanya yang bertaubat. Maka jangan bosan ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, langsung Pak kita bertobat kepada Allah. Karena Allah senang ya. Seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, maka aku datang kepada kalian dengan ampunan
seluas langit dan bumi. Ya, di dalam hadis qudsi seperti itu. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita. Kalau Allah murka kepada kita, maka kita akan segera diberikan azab, dimatikan dan lain sebagainya. Tapi Allah memberikan kita kesempatan. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian terkait dengan hadis masalah ikhlas ini juga disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian yang kecil, pendek, hitam, rambut keriting, tidak melihat bentuk tubuh kita yang wajahnya mungkin mohon maaf ada matanya itu yang kelainan, hidungnya, bibirnya. Allah tidak melihat bentuk tubuh kita. Wala ila suwarikum, bahkan tidak kepada apa? Bentuknya, rupanya, suwarikum, gambarnya, zahirnya, tidak. Walaki yandur ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah melihat kepada amal kalian dan kepada hati kalian dan amal kalian. Jadi Allah itu melihat niat kita dan melihat sejauh mana apa yang sudah kita kerjakan, amal soleh apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang dawam, amal yang terus menerus, amal yang kontinu dilakukan meskipun sedikit. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an, sahabat Bilal. Jadi sahabat Bilal itu kata Rasulullah terumpanya itu terdengar di surga. Sampai terumpanya terdengar di surga. Kenapa? Karena beliau melazimi satu amal, yaitu apa? Tidak meninggalkan wudu. Ketika batal langsung berwudu, ketika batal langsung berwudu. Amalan ini mungkin biasa, tapi ketika dilakukan ternyata pahalanya luar biasa. Nah sekarang apa yang kita banggakan? Amal yang sudah kita lakukan kontinu, kontinu apa? Ya saya mencari nafkah, Ustaz. Mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau kontinu, sungguh-sungguh, hasilnya memuaskan, membahagiakan istri, membahagiakan keluarga, Masya Allah, luar biasa itu. Kalau itu sudah dilakukan dan itu bisa membuat kita meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu juga amalan yang harus kita dawamkan. Thalabul ilmi terus menerus kita lakukan. Ini juga satu amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat mendoakan kita, dan bahkan ikan yang ada di lautan, pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu selalu mendoakan kita. Makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang thalabul ilmi. Nah, kalau kita memiliki niat yang kuat dan kemampuan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban dengan harta kita, bahkan kita berusaha untuk berjihad dengan nyawa kita demi tegaknya Islam. Nah, ini luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuhnya,
tidak melihat bentuk tubuhnya, tetapi melihat hati kita dan amalan kita. Sehingga pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat, ya, yang mungkin sudah sering diceritakan, ya, yang pendek, hitam, jelek, ya, wis pokoknya wis elek gak nyambet gawe. Sudah jelek, tidak punya penghasilan. Ketika ditanya, kamu mau nikah? Iya ya Rasulullah. Ya. Tapi siapa yang mau dengan saya ya Rasulullah? Saya ini sudah jelek, hitam, pendek, nggak kerja lagi, tidak punya penghasilan. Sehingga oleh Rasulullah disuruh untuk melamar putri, ya, sahabat yang kaya raya, cantik, pinter. Dia pun akhirnya sami'na wa ata'na karena Rasulullah yang memerintahkan. Tetapi begitu diterima, dia akhirnya mencari, ya, mendapatkan mahar dari para sahabat. Apa yang dia lakukan sahabat ini? Ternyata ketika ada panggilan jihad, beliau lebih memilih untuk berperang di jalan Allah, ya, sehingga apa yang dia miliki itu tidak dibelikan untuk maharnya, tetapi untuk berjihad di jalan Allah. Begitu dia berperang, berjihad, terbunuh, maka Rasulullah pun mencari tahu informasinya, ternyata beliau sudah syahid. Begitu syahid, calon mempelai putri terdengar informasi bahwa dia sudah syahid. Apa yang terjadi? Dia menangis. Bilang sama bapaknya, ya Abi, ya, ternyata dia lebih memilih bidadari daripada aku. Padahal sudah dapat, ya, istri yang cantik, pinter. Kalau secara logika mungkin nggak ada yang mau. Tapi begitu Rasulullah memerintahkan itu mendapatkan, dan ini pelajaran bagi kita. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memilih hambanya untuk menjadi syahid di jalannya. Sehingga Masya Allah kemuliaan yang didapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadis yang terkait dengan tazkiyatun nafs ini adalah An Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'ah. Nah ini, ya, suatu hari Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia itu berperang syaja'atan, berperang, ya, di medan perang itu pemberani sekali. Dia berperang karena dorongan keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan. Jadi ada orang yang berperang itu karena keberaniannya. Dia punya ilmu militer, dia sudah mengikuti latihan, secara fisik dia menguasai semua, ya, strategi perang. Berani dia. Ada yang berperang, ya, wa yuqatilu hamiyatan, ada yang berperang karena fanatisme kelompok, ya. Ada yang berperang karena fanatisme kelompok, fanatisme kesukuan, kebangsaan. Wa yuqatilu riya'an, dan ada juga orang yang berperang itu karena riya. Ayudzalika fisabilillah, ya Rasulullah, apakah itu mereka semua di jalan Allah yang berani karena dorongan perang, karena dorongan keberanian, karena fanatisme kelompok, dan karena riya, ya, pamer? Apakah mereka semua di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tinggi, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
yang memiliki dorongan keberanian, kesukuan, kelompok, fanatisme golongan, dan riya tadi bukan di jalan Allah. Mereka semua bukan berperang di jalan Allah. Yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika mereka memiliki keinginan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi benderanya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merekalah di jalan Allah. Ya. Merekalah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah melihat amal dan niat seseorang ketika kita berada berjuang bersama, ya. Kalau niatnya bukan karena Allah, pasti akan ketahuan dari amalnya. Ya. Jadi amal kita itu Pak cerminan hati. Ya, sehingga kalau kita tidak ikhlas karena Allah, itu pasti kalau kita beramal ya di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah umat ini mesti akan nampak, kelihatan. Ya. Oh, ini perjuangannya memang bukan karena Islam. Karena ada yang dicari, atau karena dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang pintar, orang yang pandai di tengah-tengah masyarakat itu. Ya. Karena dia sudah memiliki gelar ya yang tinggi, semua gelar diraih. Ya. Pendidikannya pun pendidikan yang ya, sudah di mana-mana dia belajar, di luar negeri, di dalam negeri, semua sudah dilalui. Dia ingin menunjukkan bahwa kepandaiannya kepada umat ini, kepada orang, kepada masyarakat. Nah, ini juga akan mempengaruhi amal. Kelihatan nggak Pak ketika kita mendapatkan orang yang seperti itu? Cara ngomongnya saja kelihatan nggak? Kalau dia itu bukan karena Allah, kalau dia bukan karena Islam, kelihatan nggak? Kelihatan. Maka Allah melihat amal seseorang dari niatnya. Begitu juga kita akan bisa melihat orang itu dari amalnya. Yang kedua, hadis yang kita bacakan tadi itu adalah keutamaan orang yang berjihad hanya terbatas bagi mereka yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi kalau kita berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah adalah semata-mata kita ikhlaskan niat ini untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah. Maka dia di jalan Allah. Tapi kalau kita berjuang untuk meraih dunia, untuk golongan, untuk kelompok, bahkan kita menunjukkan bahwa kita yang paling hebat di antara yang lainnya, itu bukan di jalan Allah. Dan dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Apalagi dalam waktu dekat ini akan banyak ya agenda-agenda ya yang mengajak umat ini untuk ya, berjuang melalui A, B, C, D sampai Z. Ya. Maka kita melihat hadis ini, kembali kepada hadis ini, mereka yang benar adalah mereka yang berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Amalan jihad akan sia-sia, ya. Perjuangan kita akan sia-sia jika hanya didasari oleh niat yang tidak benar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ya, kita bisa memperbaiki niat-niat kita selama ini. Apabila ada niat-niat kita selama ini bersama teman-teman, bersama saudara-saudara kita untuk berjuang menegakkan Islam yang kurang benar, maka mudah-mudahan ya Allah berikan kesempatan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa ikhlas karena Allah. Karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus betul-betul ya memiliki keinginan yang kuat di dalam diri kita, memiliki ghirah, semangat perjuangan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ya dibantu
melalui ya teman, melalui saudara ya, untuk bisa memperkuat diri kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam perjuangan ini ya. Perjuangan yang sangat berat membutuhkan teman di dalam perjuangan. Mudah-mudahan teman-teman kita ini adalah teman-teman yang selalu mendukung di dalam perjuangan menegakkan Islam, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bersama-sama di dunia dan juga bersama-sama di jannah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.